Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Coba suara saya terdengar. Ustazah. Terdengar, Tes. jelas. Alhamdulillah. Bu Nova mau diputar tilawah atau lagu? Sudah jam 12.20 Bu, kayaknya cukup ya kita mulai sekarang. Baik kakak-kakak yang solihat, Ustazah, warga Nurul Fikri Boarding School Bogor, Wilujeng Sumpling, salah deh, Wilujeng Sumping, nggak pakai L. Sugeng Rawuh, welcome. Ahlan wa sahlan. Selamat datang semuanya di room Zoom kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Ustazah semua dan juga kakak-kakak yang sudah hadir di room Zoom ini, bahagia sekali di kesempatan siang ini kita bisa bermuwajahah ya, bertatap muka, bertatap maya, insya Allah dalam rangka tolabul ilmi ya, salah satu sunnah dan kewajiban kita sebagai seorang muslimah. Salawat dan salam tentunya kita haturkan untuk junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dan mudah-mudahan kita termasuk sebagai pengikutnya yang setia, yang istiqomah sehingga kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah ya di yaumil akhir. Ya, Masya Allah bahagia sekali di sini ketemu dengan yang baru-baru ya, ada ibu baru, kakak baru. Dan juga ada nenek baru ya, nenek yang sudah mendapatkan 12 cucu, Masya Allah. Barakallah ya Umi Wasiah untuk kelahiran cucu ke-12-nya. Semoga menambah kebahagiaan di keluarga besar Umi dan juga menjadi salah satu jundi kita ya Mi ya, yang akan kelak akan menjadi imamul muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian untuk kakak-kakak yang sudah hadir di awal waktu nih, Masya Allah ya, ada Kak Sri Ulaiha, Kak Ibu Novia, Bu Ana, Kak Alfi, Kak Cantika, Bu Isna. Masya Allah, luar biasa ya sudah hadir tepat waktu, terima kasih. Mudah-mudahan upaya kakak dan ustazah semua meluangkan waktu di kesempatan ini itu tercatat sebagai amal solihah ya, sehingga nanti ketika di yaumil akhir kita saling mencari, kita akan saling menyebutkan nama, oh yang dulu barengan hadir loh di hari Jumat tanggal 15 April 2022 di Zoom meeting di NFBS Bogor ya. Kita saling menguatkan, saling mencari untuk mendapatkan keriduan dan mendapatkan jannah dari Allah Subhanahu wa taala. Ustazah dan kakak-kakak solihah semua, insya Allah di kesempatan ini kita mau ngobrol santai nanti bareng sama Ibu Rahma, Ustazah Rahma, salah seorang fikih fuqaha ya, yang memahami lebih jauh tentang kaidah-kaidah, aturan-aturan maupun tata cara zakat ya. Ada jenis apa aja sih zakat di sekitar kita? Sebenarnya saya ini termasuk muzaki nggak ya gitu, ataukah saya ini termasuk mustahik ya dari sekian asnaf yang zakat tersebut gitu, penerima zakat ya. Nah, mungkin silakan nanti kakak-kakak dan ustazah ini bisa menggali lebih jauh keingintahuan ustadz dan ustazah dan juga kakak-kakak ke nanti terhadap pemateri kita Ustazah Rahma. Insya Allah pada hari ini agenda kita ya, susunan acaranya kita akan buka sampai jam 12.30. Nanti akan kita isi dengan tilawah oleh Kak Yuli atau Ustazah Yuli ya. Kemudian sari tilawah oleh Kak Yasa. Nah, kemudian nanti ada pengumuman sedikit ya, setelah itu kita lanjutkan dengan materi selama 1 jam dari 12.30 sampai 13.30 bersama Ustazah Rahma, dan nanti akan kita lanjutkan lagi dengan penutupan. Sebelum kita lanjutkan dari Ustazah dan kakak-kakak solihah yang ada di sini, apabila ada yang mau ditanyakan silahkan.
Iya, jika tidak ada kendala, kami dengan hormat memohon kakak-kakak dan ustazah untuk bisa membuka kamera ya. Mudah-mudahan ini juga menjadi salah satu silaturahmi kita yang sebelumnya belum kenal, ya. Belum kenal dengan Bu Erna ya, saya seperti inilah saya ya. Yang belum kenal dengan Bu Anissa, nah, boleh lihat. Oh ya, Bu Anissa seperti ini ya. Masya Allah gitu. Belum kenal dengan Bu Hesti. Oh yang ini yang namanya Bu Hesti yang kemarin disebutkan harus setoran sama beliau ya, misalnya seperti itu ya. Belum kenal sama Bu Nanan. Oh yang ini Bu Nanan ya. Jadi dengan membuka kamera salah satu upaya kita untuk bersilaturahmi di dunia maya. Baik Ustazah dan juga kakak-kakak, apakah Kak Yuli sudah siap untuk membacakan tilawahnya pada siang hari ini? Oh, bukan. Satu lagi, balikin yang ini. Punya Ustadz itu. Kak Yuli, Ibu Triuliani ya, Ustazah Triuliani kah yang dimaksud dengan Kak Yuli itu? Saya juga sambil kenalan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Membacakan surat apa, Bu Triuliani? Az-Zariyat. Quran surat Az-Zariyat. Baik. Saja yang lain dan kakak yang lain bisa boleh ya membuka mushaf Al-Qur'annya untuk mengikuti apa yang akan dibaca oleh Ustazah Triuliani. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sari tilawah langsung dibacakan oleh Kak Yasa. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan yang Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan mata air. Mereka yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit bertidur pada waktu malam, dan pada malam mereka memohon ampunan kepada Allah. Dan pada harta benda mereka ada hak orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak meminta. Dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin. Dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu dan apa yang dijanjikan kepadamu. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Nah, apa firman-Nya? Masya Allah, jazakumullah khair untuk Kak Yasa dan Kak Yuli yang sudah membacakan tilawah dan sari tilawahnya. Kalau kita simak tadi yang dibacakan oleh dua akhwat kita tadi, salah satunya menyatakan bahwa harta yang kita miliki di dalamnya itu
tidak seluruhnya, tidak serta-merta itu adalah milik kita. Namun di dalamnya juga terdapat harta orang lain, apakah itu harta orang miskin, ya, fakir, dan seterusnya. Dan di sini pun disampaikan bahwa harta kita itu, rezeki kita itu ada di langit, ya, dan dari langit, sehingga sangat mungkin bagi kita untuk mendapatkannya dengan memohon yang menjadi pemilik langit tersebut. Masya Allah, jazakumullah khair. Kembali lagi untuk Kak Yuli dan Kak Yasa, semoga berkah ya dalam membacakan ayat suci Al-Qur'annya, dan begitu pun dengan kita yang mendengarkannya. Semoga juga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya kita akan berlanjut nih ya, berlanjut ke pengisi acara ya, yang ke materi kita di siang hari ini tentang zakat oleh Bu Rahma. Mohon izin, Assalamualaikum Bu Rahma, apakah sudah hadir di ruangan ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ibu Rahma, Ustazah Rahma ya sudah hadir di kesempatan kita di tengah-tengah kita hari ini. Mohon izin untuk menyampaikan biodata singkat dari Ustazah Rahma. Ustazah Rahma ini memiliki nama lengkap Aprilia Rahma Farihah. Wah, pasti lahirnya bulan April ya Bu ya, ulang tahun nih. Dengan panggilan Rahma, Ustazah Rahma. Beliau menikah dan dikaruniai 5 putra dan 3 putri, dan saat ini juga telah memiliki 1 mantu dan 1 cucu. Pendidikan beliau dari S1 UNJ Bahasa Arab tahun 1999, kemudian dari Lipia dan Lugawi tahun 1995, dan aktivitas Ustazah Rahma pada saat ini adalah sebagai pendiri Yayasan Sekolah Quran Indonesia, pengasuh Sekolah Quran Indonesia di Megamendung, Jawa Barat. Beliau beralamat tinggal di Komplek Timah, Blok CC, nomor 15, Tugu, Cimanggis, Kota Depok. Demikian biodata singkat dari Ustazah Rahma yang akan membersamai kita 60 menit ke depan. Ustazah Rahma, berikutnya waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, alhamdulillah, jazakillah khairan jaza, Ibu Erna ya, Bu Erna atau Mbak Erna? Apakah Ibu. Suara saya jelas terdengar Ibu? Alhamdulillah jelas Bu. Jelas ya. Baik, alhamdulillah. Sebelum dimulai mungkin saya izin insya Allah karena waktunya cukup terbatas ya, 30 menit presentasi dan 30 menit tanya jawab ya. Mungkin dari bab ini banyak hal-hal yang perlu didiskusikan ya. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Uhayikum bi tahiyatil Islam, tahiyatul mubarakah, tahiyatan ahlul jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa syukurillah, di hari ini, di hari ke-13 ya di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmatnya kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat bulan Ramadan ya, nikmat ketaatan dan nikmat amal soleh, serta nikmat-nikmat lain yang tidak sanggup kita hitung satu persatu ya, di mana dibandingkan nikmat dunia ya, nikmat ini jauh lebih besar dan jauh lebih berarti bagi kita semua ya, terutama sebagai bekal kita kelak insya Allah di yaumil akhir. Salawat dan salam mari kita haturkan kehadirat junjungan besar Nabi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya yang mulia dan para sahabatnya yang telah Allah ridhoi,
Semoga kita semua kelak termasuk orang-orang beriman yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, senang sekali dan bersyukur kehadirat Allah Ta'ala bisa bersilaturahim dengan semua rekan-rekan pendidik ya dari NFBS di Ciapus ya, Ciapus Bogor ya, yang mungkin saya belum sempat silaturahim ya, walaupun beberapa kali sudah hampir dekat sana gitu ya, cuman belum sempat sampai, dan sudah niat ya sebenarnya silaturahim ya, mungkin banyak hal lah ya nanti yang bisa kita dapatkan, tapi alhamdulillah melalui kesempatan siang ini kita bisa silaturahim walaupun melalui kajian online ya. Masya Allah, tema hari ini saya izin share screen ya. Bagaimana sudah terlihat ya? Sudah. Jadi kajiannya cukup padat ya, karena memang zakat, infak, sedekah dan hal-hal seputar ini cukup masih banyak hal yang perlu diluruskan ya, atau ditambahkan ilmu tentang ini ya, karena terkait dengan mal ya, harta kita gitu, yang mana dalam Islam Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan pada kita untuk memperhatikan harta yang diperoleh ya, terutama dari cara-cara yang baik dan halal, dan bagaimana ternyata harta itu bisa menghantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala, atau sebaliknya harta itu bisa menjadi fitnah bagi kita ya, menjadi fitnah bahkan bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka. Subhanallah min zalik ya. Nah, tiga istilah ini ya, tiga istilah ini akan saya kita kaji ya. Mungkin zakat saya akhirkan karena zakat ini memang adalah suatu hal yang lebih banyak ya, lebih banyak pemahamannya dibanding infak dan sedekah. Jadi saya dahulukan yang mudah ya. Yang pertama adalah infak ya. Infaknya udah biasa ya kita dalam sehari-hari, dalam acara, bahkan dalam infak ada infak majelis, ada infak acara gitu ya. Infak berasal dari kata anfaqo yang artinya mengeluarkan atau membelanjakan harta ya. Jadi bahkan di dalam surat An-Nisa itu ayat tentang laki-laki ya sebagai pemimpin, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu wa bima anfaqu min amwalihim ya. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita disebabkan oleh kelebihan atau keutamaan yang telah Allah berikan kepada dia, dan disebabkan oleh harta yang telah dia nafkahkan atau belanjakan untuk keluarganya gitu. Jadi anfaqo min amwalihim. Jadi ketika kita mengeluarkan harta itu artinya sudah infak ya. Jadi dia bentuknya harta ya Bu ya. Jadi harta benda gitu ya, uang gitu ya, kendaraan, mobil gitu ya. Beda nanti dengan sodako. Sodako tuh lebih luas ya. Sodako tuh bisa dari jasa maupun harta. Secara istilah syariah, infak berarti mengeluarkan sebagian harta atau penghasilan demi kepentingan yang diperintahkan Islam. Ya, dalam beberapa hadis disebutkan infak merupakan kunci rezeki dari Allah. Jadi kalau kita banyak infak, maka kunci-kuncinya semakin banyak dan kita bisa membuka lagi pintu-pintu rezeki dari Allah melalui infak itu. Jika seseorang memberi infak, maka Allah akan menggantinya dengan rezeki yang tidak terduga-duga, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari ya, dari Abu Hurairah. Ya, seperti hadis yang di bawah ini, yaitu infak subuh ya, atau infak pagi hari ya. Jadi tidaklah para hamba berada di pagi hari kecuali di dalamnya terdapat dua malaikat yang turun. Salah satunya berdoa, ya Allah berikanlah kepada orang yang berinfak ya, ganti dari apa yang infakkan. Sedang yang lain berkata, ya Allah berikanlah kepada orang yang menahan hartanya, yaitu kebinasaan hartanya, tidak berkah ya hartanya. Ya, infak hukumnya ada kalanya wajib, ada kalanya sunnah. Nah ini nih, infak ada kalanya wajib, ada kalanya sunnah. Wajib itu biasanya bukan karena ketetapan syariat, tapi biasanya karena kewajiban dari sebuah lembaga yang mewajibkan ya, seperti kayak acara tuh ada infak wajibnya ya, atau SPP ya bisa dibilang itu juga ada infaknya gitu kan, wajib gitu ya. Ada juga yang sunnah yang tidak ditetapkan jumlah besarnya dan tidak ditetapkan
tanggal ya, tanggal menunaikannya kan seperti itu ya. Kemudian sodakoh biasa disebut sedekah ya, jadi dari sodakoh, dari sod, dal dan kof ya. Menurut bahasa berasal dari kata sidekoh yang berarti benar. Artinya jiwa kita membenarkan perbuatan itu ya, memberikan sodakoh ya. Perbuatan baik itu dengan memberikan kebaikan-kebaikan ya, jadi membenarkan gitu ya. Para ulama menyebutkan orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Ya, jadi sedekah adalah cara seorang untuk mewujudkan dan mencerminkan keimanannya, ya gitu. Jadi cara dia mewujudkan keimanannya secara zohir, secara nyata itu dengan membenarkan melalui perbuatan-perbuatan baik. Ya, sedekah lebih luas, bisa berbentuk harta dan jasa. Ya, bahkan di hadis kita juga suka pernah menemukan kan, tabassumuka fi wajhi akhika sodako ya, senyummu kepada saudaramu itu sedekah ya. Jadi senyum aja udah dinilai sodako gitu. Karena kita memberikan kebaikan dengan senyum dan cerianya wajah kita ya, sehingga orang yang bertemu dengan kita pun juga positif ya, senang, bahagia dengan senyum kita, rileks dengan senyum kita, itu udah sodako ya. Kemudian juga ada hadis Rasulullah ya, kalimatut thayyibatu sodako, kata-kata yang baik ya, nasihat, doa, pujian, support, kata-kata yang baik itu sedekah dinilai dalam Islam ya. Jadi lebih luas daripada hanya harta. Kalau infak itu identik dengan harta. Ya, misalnya infak uang, infak laptop, infak HP, infak mobil, infak rumah. Jadi identik dengan harta gitu ya. Objek dan sasarannya juga boleh siapa saja. Jadi kalau di zakat itu ada 8 asnaf yang sudah ditentukan sasaran mustahiknya, tapi kalau di sodako ini umum gitu. Ya boleh bahkan orang yang lebih berada dari kita misalnya ya, boleh saja kita sodako ke dia gitu ya. Artinya lebih mampu dari kita sodakokan ya. Tentu saja dengan banyak hal ya. Dari hal-hal yang sepele kecil sampai hal yang besar ya. Jadi boleh juga ke orang-orang bahkan punten ya orang non muslim gitu, boleh aja kita sedekah sama dia ya, seperti itu. Kemudian sedekah hukumnya sunnah ya, jadi sunnah, tidak ada paksaan, tidak ada kewajiban ya, tidak ada ketentuan dari persentase dan sebagainya ya, seperti itu. Nah sekarang kita masuk ke ini ya. Nah, ini ya contoh hadisnya ya, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah. Nah, sedekah jariah. Jadi sedekah yang pahalanya itu bisa mengalir terus, tidak habis ya. Bisa termasuk di dalamnya ini wakaf sebenarnya ya. Kemudian ilmu yang dimanfaatkan. Jadi sedekah ilmu ya, Ibu ngajarin sesuatu kebaikan dan sama murid kita dijalankan terus ya, ilmu itu sampai kita meninggal pahalanya terus dikirim ke kita ya. Atau doa anak yang soleh ya. Jadi doa juga merupakan sedekah terbaik kita ya, bagi orang tua, bagi orang-orang beriman, bagi teman, bagi sahabat siapapun ya, itu luar biasa ya. Kemudian tidak akan habis harta kita dengan bersedekah ya. Harta tidak akan berkurang dengan sedekah ya. Seorang hamba yang pemaaf pasti Allah akan tambahkan kewibawaan baginya. Seperti itu ya, bersedekah. Nah, sekarang kita masuk ke zakat ya. Zakat menurut bahasa artinya membersihkan atau mensucikan diri. Zakah, jadi zakah ya. Jadi dalam Islam itu ya, kita dibersihkan jiwa kita ya melalui pembersihan harta kita gitu. Ya, artinya memang jiwa dan harta itu menjadi satu paket dalam Islam, tidak masing-masing gitu ya, bahwa selain jiwa kita harus dibersihkan, harta kita juga harus dibersihkan ya melalui zakat. Sementara secara istilah syariah, zakat berarti sebagian harta yang dimiliki wajib diserahkan kepada orang-orang tertentu ya. Hukum dari zakat adalah wajib atau fardu ain. Nah, kalau tadi ya infak dan sedekah itu sunnah ya, kalau zakat ini fardu ain ya, ketentuan mustahiknya juga ditentukan ya, caranya juga ditentukan. Yaitu suatu kewajiban bagi setiap orang untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ketentuan syariat. Zakat disebutkan sebanyak
ya, sebanyak 44 kali dalam Al-Qur'an. Ada 8 asnaf atau mustahik yang berhak mendapatkan zakat, ya, di dalam surat At-Taubah ayat 60, ya. Jadi mustahik yang mendapatkan zakat. Jadi uang zakat, uang infak, dan uang sodako ini peruntukannya beda-beda. Ya, jadi kalau judulnya akadnya ini zakat, berarti memang harus masuk pos zakat, karena nanti yang mendapatkan pun sudah ditentukan, yaitu 8 asnaf ini. Ya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang fakir, miskin, amil zakat, ya, yang panitia yang mengumpulkan zakat itu mengelola dan sebagainya. Jadi dia berhak ya dapat ya per 8. Jadi ini masing-masing 1/8, 1/8, 1/8. Ya, yang dilunakkan hatinya itu mu'alaf, ya, mu'alaf yang baru masuk Islam, atau nggak baru sih, nggak baru, artinya statusnya dia adalah mu'alaf, ya, walaupun udah lama tapi dia mu'alaf, ya. Kemudian untuk memerdekakan untuk hamba sahaya, ya, hamba sahaya sekarang sudah tidak ada lagi, ya, yaitu budak maksudnya, ya. Untuk orang yang berhutang, jadi al-gharimin, jadi orang yang banyak hutang dalam hidupnya itu juga berhak mendapatkan zakat, gitu ya. Dan untuk orang yang untuk jalan Allah, maksudnya fisabilillah, yaitu para dai, ya, para duat, para ustadz ustazah, ya, para pejuang-pejuang yang walaupun nggak bergelar ustadz ustazah, tapi dia bekerja menghabiskan waktu dan tenaganya untuk tegaknya dakwah, itu juga termasuk fisabilillah, ya. Untuk orang yang sedang dalam perjalanan, ya, yaitu wabani sabil, dan orang-orang yang musafir, ya. Dalam perjalanan maksudnya adalah tentu saja musafir yang dalam perjalanan untuk kebaikan, ya, kebaikan dalam amal perbuatannya, gitu, bukan dalam perjalanan yang amal-amalnya tidak diperkenalkan dalam syariat tentunya, ya, seperti itu. Kemudian zakat fitrah, jenis-jenis zakat, ya, jenis-jenis zakat yaitu yang paling mudah dulu, ya, dari yang paling mudah dulu adalah zakat fitrah, ya. Zakat fitrah adalah zakat al-fitr, ya. Fitr ini adalah dari fitrah, ya, dari jiwa, ya, artinya setiap diwajibkan atas setiap jiwa, baik laki maupun perempuan muslim, yang dilakukan pada bulan Ramadan akhir, maksudnya, ya, pada akhir bulan Ramadan, yaitu dibaginya adalah sebelum sholat Id, gitu ya, selesai, ya. Sholat Id dimulai maksudnya, ya. Bagaimana hadis Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah 1 sok kurma dan 1 sok gandum atas umat muslim, baik hamba saya maupun merdeka, laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya dilaksanakan sebelum orang-orang keluar untuk sholat. Jadi malam takbiran, gitu ya, atau di pagi hari sebelum sholat Id dimulai. Jadi zakat ini wajib atas semua jiwa, ya. Hatta misalnya orang tersebut sedang sakit, misalnya sakit keras misalnya, ya, sakit keras walaupun masih ada jiwanya, ya, belum meninggal, gitu ya, tetap dia berkewajiban dihitung sebagai wajib membayar zakat fitrah. Nah, di sini dikatakan hamba saya maupun merdeka. Jadi di zaman Rasulullah itu budak pun wajib bayar zakat, ya, walaupun belum merdeka. Jadi karena jiwa yang dihitung, ya, termasuk bayi yang baru lahir, ya. Kalau bayi masih ada di perut, dihitung zakat enggak, ya, karena dia belum lahir, ya, seperti itu. Ya, zakat fitrah wajib ditunaikan bagi setiap jiwa dengan syarat beragama Islam, hidup pada saat bulan Ramadan, dan memiliki kelebihan rezeki atau kebutuhan pokok untuk malam dan hari raya Idul Fitri, ya. Besarannya adalah makanan pokok, ya. Jadi kalau di Indonesia ini beras, ya. Kemudian beratnya itu 2,5 kilo atau 3,5 liter per jiwa, ya, dikiaskan dari 1 mudnya Rasulullah SAW. Ya, jadi sekarang mud Rasul itu, atau mud yang bersanad sesuai dengan apa yang dihariskan Rasulullah, ukurannya beratnya itu sudah banyak dijual juga, ya, oleh syekh-syekh yang dari Arab itu, mereka bawa dari Saudi, mereka jual, gitu. Ada yang misalnya Syekh Abdul Muhammad Jabir, gitu ya, itu dia jual 1 takaran mud aslinya, ya, yang bersanad sesuai dengan
sabda Rasulullah. Jadi asli ukuran Rasulullah gitu. Tapi setelah dikiaskan, yaitu sekitar 2,5 kilo atau 3,5 liter per jiwanya ya. Para ulama diantaranya Syekh Yusuf Qaradawi telah membolehkan zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk uang, ya, setara dengan 1 so gandum, kurma atau beras. Jadi dikonversikan lagi tuh dari mud ke kilogram atau ke liter, dikonversikan lagi ke uang gitu ya. Dengan ijtihad seperti ini adalah tujuannya agar secara distribusi lebih mudah ya, juga penyimpanannya gitu. Kalau beras semua atau makanan pokok semua kan dengan jumlah yang sangat besar dan banyak, tentu saja khawatir rusak dan sebagainya ya. Kemudian distribusinya juga ya, kemudian penggunaannya juga ya. Kalau dengan uang itu bisa lebih fleksibel penggunaannya ya. Yang kedua, zakat penghasilan. Ini maaf nih kok langsung loncat 3 ya. Mohon maaf ya. Nomor 2 adalah zakat penghasilan atau yang lebih dikenal juga dengan zakat profesi ya. Zakat profesi adalah ya, atau zakat pendapatan adalah bagian dari zakat mal yang wajib dikeluarkan atas harta ya yang berasal dari pendapatan atau penghasilan rutin dari pekerjaan yang tidak melanggar syariah. Ya, jadi syaratnya adalah dari sebuah pekerjaan yang halal, tidak melanggar syariah ya. Pekerjaannya baik, ya ma'ruf ya, seperti itu. Fatwa MUI menjelaskan penghasilan dimaksud ialah setiap pendapatan ya, seperti gaji, honor, upah, jasa. Jadi kan itu namanya pendapatan tuh nggak hanya gaji bulanan aja ya. Kadang ada yang jasa upah gitu ya, ada yang bonus gitu ya, dan lain-lain diperoleh dengan cara halal ya. Ini karyawan, dokter, pengacara dan sebagainya. Ini dia adalah profesi ya. Seorang dikatakan sudah wajib menunaikan zakat penghasilan apabila ia penghasilannya telah mencapai nisab zakat pendapatan sebesar 50 gram emas per tahun ya. Jadi di sini saya baru ngecek kemarin gitu ya, harganya emas yang apa? Emas yang logam mulia, yang murni ya, yang 24 karat. Jadi bukan emas yang cincin gelang kita pakai, tapi yang LM 24 karat. Itu saya cek kemarin, sehari kemarin itu 1.006.000 kalau nggak salah ya, karena tiap hari kan berubah tuh, kadang 1 juta lempeng, besok kurang lebih 1 juta ya. Nah nisabnya itu adalah setahunnya itu, kalau 1 juta kali 85 gram itu berarti 85 juta ya, 85 juta setahun ya. Nah haulnya ya, haulnya itu adalah tahun gitu. Namun ketika dikaitkan dengan profesi, berarti dia kan gaji itu biasanya kan per bulan ya, atau per minggu, atau sesuai dengan honor yang diterima ya. Jadi syaratnya itu haul dan nisabnya harus sesuai ya. Pertama tadi ya, 85 gram misalnya kalau gajian dibagi 12 ya. Jadi 85 juta dibagi 12, yaitu 12 bulan. Berarti 1 jutanya berapa tuh? 1 jutanya, 1 bulannya sekitar 7 juta sekian gitu ya. 7 juta berapa gitu, silakan yang pegang kalkulator ya. Jadi sebulannya sekian gitu ya. Kemudian zakat mal ya. Zakat mal ini adalah biasanya ya, ini dimudahkannya dengan istilah tabungan. Jadi bedanya sebenarnya zakat profesi ini juga panjang sih sebenarnya kajiannya ya. Zakat profesi itu di zaman Rasulullah itu tidak ada ya, karena kebanyakan mereka itu adalah pedagang, yaitu zakat perdagangan atau zakat peternakan atau zakat perkebunan gitu ya. Jadi zaman Rasulullah itu profesi tidak ada. Di zaman modern ini sudah banyak profesi gitu kan. Nah makanya dia berasal dari zakat mal gitu. Ada ya ulama mengatakan dia asalnya dari zakat mal ya. Jadi kembali kepada zakat mal ya. Zakat mal ini biasanya harta ya, berbentuk uang, emas, perak, logam mulia, surat berharga, dan perniagaan atau aset berharga lainnya yang dimiliki atau disewakan. Jadi misalnya ada yang punya rumah disewakan gitu ya. Nah kalau hasilnya itu sudah memenuhi nisab
dan 1 tahun haulnya, maka dia wajib zakatkan tuh ya setiap tahun ya. Kepemilikan aset tersebut setidaknya berusia 1 tahun ya. Jadi haulnya gitu ya, kepemilikannya. Termasuk tabungan ya. Tabungannya udah setahun, jumlahnya 85 juta. Ya, misalnya Ibu dapat di bulan April ini. Ya, April dapat warisan misalnya punten ya. Katakanlah 90 juta. Terus sampai tahun depan itu 90 juta ya tidak berkurang. Ya, tidak berkurang, malah bertambah misalnya. Berarti kan dia sudah kena nisab dan haul. Berarti tahun depannya dia wajib zakat mal. Ya, atau berkurang sedikit jadi 85. Nah, 85 sudah masuk. Ya, secara nisab. Jadi tahun depannya ya baru dibayar kewajiban zakatnya. Tahun depannya. Jadi setahun dulu kita miliki secara haulnya dan secara nisabnya 85 juta. Kalau belum setahun itu tidak wajib zakat. Tapi kalau Ibu mau sedekah dan infak boleh-boleh saja. Ya, karena kewajiban itu adalah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Taklif. Kewajiban itu beban ya, dan Allah tidak membebani seseorang sesuai dengan kemampuannya. Nanti kita lihat biasanya ini zakat profesi nanti yang banyak pertanyaan ya. Jadi ini ya, ini syarat zakat yang diberikan untuk zakat mal ya. Milik penuh, jadi benar-benar punya kita, misalnya 100 juta atau 90 atau 85 juta itu bukan berdua sama suami atau bukan berdua sama adik gitu, sama kakak, tapi benar-benar milik penuh ya. Yang kedua halal, ketiga cukup nisab, keempat sesuai dengan haulnya ya, yaitu masa kepemilikan. Cara menghitungnya adalah 2,5% dari jumlah harta yang tersimpan selama 1 tahun ya. Ya, ini ada beberapa istilah ya. Nisab adalah batas minimal jumlah harta yang dizakatkan ya. Tadi kalau zakat mal itu 85 gram emas ya murni ya. Kalau misalnya peternakan pertanian, nisabnya itu ketika panen ya, ketika panen atau 520 gram kalau nggak salah ya. Nah, haulnya kalau zakat tadi, zakat mal dan zakat profesi itu 1 tahun kepemilikan. Tapi kalau zakat pertanian itu ketika panen, ya, ketika panen. Dan lain-lain nanti di bawah ada ya contoh-contohnya. Kemudian muzaki adalah orang yang menunaikan zakat, mustahik adalah orang yang berhak mendapatkan dana zakat, ya, mustahik. Bisa dibedakan ya antara mustahik zakat dan mustahik infak sedekah gitu ya. Nah, ini dia tabel perhitungan zakat ya. Ada beberapa jenis penghasilan, yaitu dari penghasilan atau profesi tadi, honor, gaji, upah ya, apapun judulnya gitu ya. Dan termasuk bonus misalnya ya. Kedua zakat perdagangan ya. Ya, ketiga zakat emas dan perak, zakat pertanian dan zakat tabungan. Zakat penghasilan ini nisabnya 85 gram, haulnya 1 tahun, kadarnya yaitu 2,5% itu besar zakat yang dikeluarkan, perhitungannya penghasilan kali 2,5%. Ya, zakat perdagangan juga dinisabkan kepada emas. Ya, jadi ini kalau orang punya bisnis ya, toko ya atau bisnis apa saja lah ya, perusahaan gitu, walaupun kecil-kecilan produksi keripik singkong misalnya ya, produksi kue misalnya ya, kalau sudah 85 gram emas setahun ya, kalau mau dilihat pendapatan bulanannya berarti dibagi 12 ya, berarti udah net profitnya tuh 7 juta 7.600 sekian gitu kalau nggak salah ya, dan itu sudah 1 tahun ya, dia jalaninnya udah 1 tahun. Jadi Ibu udah berapa lama bisnisnya gitu misalnya, baru 6 bulan, nah itu belum kena kewajiban. Tapi kalau mau sedekah boleh-boleh aja ya. Tapi kalau sudah 2 tahun berarti dari setahun yang pertama, setahun kedua udah dihitung ya. Perhitungannya modal diputar tambah laba tambah piutang lancar dikurang hutang jatuh tempo dan kerugian dikali 2,5%. Itu cara perhitungan zakatnya ya. Nah, zakat emas dan perak ini termasuk zakat tabungan ya, sama dengan yang bawah ya. Kalau emas 85 gram, terus kalau perak 595 gram ya.
Sama ya caranya. Nah, kalau zakat pertanian mungkin ibu-ibu ada yang punya kebun gitu ya, orang tuanya punya kebun, saudaranya punya kebun ya. Itu adalah 520 kg beras hasil penjualannya ya atau hasil panennya. Dikonversi dulu ke beras. Ya, walaupun pertaniannya buah-buahan, pertaniannya itu kopi, teh atau apa ya, tapi dikonversikan ke beras dulu. Ya, kalau sudah mencapai nisabnya berarti ini dia kadar zakatnya adalah 10% jika diairi dengan air hujan atau mata air. Ya, ini dalam artian air hujan itu kan rezeki dari Allah ya. Jadi dia nggak susah-susah banyak effort untuk mengatur irigasi. Jadi udah enak aja ya. Kalau dulu tuh ada namanya istilah sawah tada hujan gitu ya. Enak banget gitu ya, nggak usah pusing-pusing gitu. Airnya udah banyak ya. Atau mata air yang dekat-dekat situ ya. Tapi kalau dengan irigasi dia harus mengatur aliran ke sana kemari ya, kemudian juga lain-lainnya, maka cukup 5% dari hasil panen ya. Dan ini haulnya ketika panen. Di sini harusnya ditulis ketika panen. Jadi bisa jadi dalam setahun 3 kali panen, tapi jumlahnya beda-beda karena suka ada gagal panen gitu kan. Nah itu tetap harus dikonversi ke sini dulu, ya seperti itu. Nah ini turunan dari zakat mal, ya turunan dari zakat mal yang tadi itu bisa ada 3 ya, zakat penghasilan yaitu profesi, zakat pertanian, karena begini, hasil pertanian itu kan kadang berlimpah ruah ya, berlimpah ruah gitu. Kadang lagi panen raya gitu kan. Jadi hasilnya bisa lebih ditabung-tabung. Ya, itu kan jadinya zakat mal nanti. Karena sudah ditabung gitu bertahun-tahun ya. Bahkan kalau padi itu kalau kering bisa disimpan bertahun 2 tahun ya kalau nggak salah itu. Kemarin saya baru ngobrol sama temen yang biasa ke penggilingan padi, penggilingan beras maksudnya. Jadi si pengusaha ini belinya gabah terus dia giling sendiri baru di packing dijual.